Halo teman-teman, selamat berjumpa di Bambang Purito Channel. Channel yang selalu setia bersama kucing-kucing di markas Geng Oyen. Ya, seperti biasa kita bersama kru Geng Oyen ya, meskipun nggak lengkap ini ya. Tapi nggak apa-apa, meski nggak lengkap, pastinya tetap seru dan kita coba sambil bicarakan hal-hal yang mungkin gak kalah menarik dengan kucing-kucing yang lain. Banyak hal di kehidupan ini mungkin sering kita lihat, namun kita tak pernah mengamati satu demi satu. Terkadang memang kehidupan ini bisa jadi rumit jika kita tidak bisa memanage perasaan kita. Segala hal yang baru yang kita jumpai, yang kita rasakan, yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, perasaan kita. Mungkin kita bertemu dengan sesuatu yang menyakitkan hati. Tapi seperti kucing ini kan, Oyen gak boleh. Nah, tapi jika kucing Oyen gak boleh, itu masih kecil, itu saudara kamu juga Oyen. Dan begitulah kehidupan kucing ya teman-teman, ternyata juga begitu. Mereka juga harus bertemu dengan segala hal yang mungkin terlalu membahayakan. Banyak onak dan duri yang bisa menghadang dimanapun, kapanpun, dan itu bisa terjadi. Demikian pun dengan kita manusia. Kalau mereka tidak memakai hati, mereka hanya dengan naluri ya. Jadi nggak pakai baper-baperan. Tapi kalau manusia malah lebih banyak bapernya. Namun kedewasaan itu akan membuat kita lebih tenang, lebih bisa menerima segala hal yang tidak mengenakan. Dan segala hal yang tidak enak itu mungkin justru akan bisa mendewasakan kita. Dan di hari-hari seperti ini, kita mengawali tahun ini dengan kesabaran, hati yang lapang, dan harus bisa mencapai target kita, yaitu bisa memaafkan siapapun yang mungkin membuat kita sakit hati. Sakit hati sebenarnya hanya karena kita belum bisa memanage hati kita. Kalau kita bisa melihat dengan seksama apa itu arti penting perasaan kita, maka kita tidak akan mengorbankan perasaan kita hanya untuk hal-hal sepele. Tapi kita lebih bawa perasaan. Coba kita lihat kucing tadi. Memang dia takut karena kucing kecil berhadapan dengan kucing besar yang benar-benar kekuatannya tidak berbanding, tidak sebanding kan. Kucing besar benar-benar kuat, cengkeramannya pun akan lebih kuat ketimbang kucing kecil. Begitupun manusia, jika kita dihadapkan pada lawan yang tak sebanding, maka bisa jadi kita akan lebih membawa perasaan kita. Lebih banyak tersinggungnya, akan lebih banyak sakit hatinya. Namun
Jika kita bisa bertahan untuk tetap tenang, lempeng-lempeng saja meskipun kadang ucapan orang agak sedikit kasar kepada kita. Sikap yang mungkin jadi lawan bicara kita atau lawan di dalam kehidupan kita atau pekerjaan kita atau segalanya di dalam kehidupan ini. Namun pastikan kita akan bisa, asalkan kita belajar, kita akan bisa menerima semua tantangan. Kita akan bisa tetap melangkah dan melangkah. Tidak akan menghiraukan setiap hambatan, rintangan, dan jika kita manusia, bahkan omongan orang, ucapan orang yang mungkin kasar kepada kita. Mungkin orang lain bisa merasa, hanya begitu kok, cemeng banget. Tapi tidak, teman-teman. Mungkin ucapan yang halus bisa akan lebih diterima. Namun ucapan yang kasar itu akan bisa membuat hati sang pendengarnya atau lawan bicara akan lebih tersakiti. Demikian juga tentang kucing-kucing ini. Jadi kucing juga bisa menggertak meski belum sampai mengeong, tapi gertakan mereka benar-benar menakutkan. Apalagi manusia. Dan benar-benar halus perasaannya. Namun jika kita sebagai manusia yang terkena ujian terlebih dahulu, kita tetaplah harus sabar. Memang sakit, tapi jika sudah terbiasa, maka kita akan bisa menghadapinya. Dan kita tidak akan terpancing akan emosi dari lawan bicara kita. Tetap bersikap tenang, proporsional, dan usahakan positive thinking. Mungkin apa yang dia katakan itu benar. Tapi jikalau tidak benar, ya, asalkan kita tidak pada pihak yang salah. Kenapa? Karena setiap apa yang kita pikirkan akan masuk ke dalam hati dan sanubari kita. Alam bawah sadar kita pun akan terganggu. Betapa tidak? Dari setiap kesakitan yang ada di hati kita, itu justru akan terbawa sampai ke lubuk hati yang terdalam. Namun jika kita bisa mengolah rasa, mengolah hati sanubari kita, maka kita akan tetap tenang, tentram, dan hati kita pun akan terjaga. Tetap melangkah meski akan ada rintangan yang dihadapi. Meski kerikil tajam dan tubuh harus berdarah-darah, hati akan terasa tercabik-cabik, namun satu hari nanti hati kita akan kuat. Karena setiap latihan itu akan harus jatuh bangun dulu. Tidak serta-merta akan berhasil. Namun lama-kelamaan kita bisa belajar dari sakit-sakit itu, perih-perih itu, dan kedewasaan pun akan muncul. Setiap saat yang kita hadapi hari demi hari, kita akan sabar, kita akan mudah untuk memaafkan, berlapang dada, dan tidak hanya melupakan. Melupakan suatu masalah itu tidaklah tepat.
Tapi melupakan masalah hanyalah pelarian saja. Masalah mungkin terlupakan, namun bekas luka di hati tidak akan pernah hilang. Tapi jika kita bisa memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada kita, maka akan lebih nyaman hati kita. Kita akan bisa lebih menikmati kehidupan ini dan bisa lebih maju ke depan. Tetap proporsional, tidak lemah, namun tidak juga kasar. Hati yang lembut bukanlah lemah. Hati yang lembut itu adalah ketika kita bisa menerima sikap-sikap dari lawan dengan legowo, bijak. Namun jika ada kasar, itu berarti kegagalan besar. Karena sikap yang kasar itu justru akan merusak hati dan pikiran kita, merusak hubungan kita dengan orang lain. Mengalah adalah sikap yang paling baik. Kita tunjukkan sikap yang baik kepada orang lain, bukan karena kita ingin dilihat baik, namun itu justru untuk kita sendiri pula. Kita akan merasa nyaman dengan hati yang lapang, legowo, tenang, dan tidak akan rumit. Semua akan baik-baik saja. Dengan hati yang keras, maka semua akan terbakar. Tetaplah tenang, memulai hari ini dengan sikap yang tenang, hati yang tenang, dan semua akan sukses.